kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas waktu dan kesempatan kami bertemu, bertegur sapa, dan mengenal-Mu lebih dekat. Tuhan, pimpin kami, buka hati kami, dan juga berikan wifi yang lancar sehingga acara berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberi hikmat kepada moderator Bapak Richard dan pembicara Ibu Julia. Ampuni kesalahan kami, baik melalui perbuatan ataupun perkataan. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Mari kita menyanyikan lagu pembuka, yaitu Mujizat Itu Nyata. Pak Santoso, silakan. Ini namanya Budi. Suaranya nggak bagus. Ya, teman-teman, kita percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Mungkin kita bisa dengar dari sharing dari Ibu
Herlina dan nanti juga dari Pak David. Waktu kami persilakan kepada Ibu Herlina. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Ingriani kepada kami untuk sharing. Ini sharing tentang kalau terjadi perbedaan pendapat kan ya antar suami istri, gitu kan. Ya, kalau dalam kehidupan rumah tangga, kita kan pasti nggak terlepas ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih, dari adanya perselisihan, perbedaan pendapat, gitu kan. Karena kan dua kepala menjadi satu, itu lumayan banyak pasti yang budaya masing-masing yang dibawa gitu kan, ketika masuk ke kehidupan rumah tangga, gitu. Tapi kita kalau pas lagi ada perbedaan pendapat atau perselisihan, mungkin kalau yang kecil-kecil kita bisa langsung selesaikan saat itu juga gitu ya, mungkin ya gitu kan, dengan dibicarakan. Tetapi terkadang ada perbedaan pendapat yang mungkin atau suatu hal yang terjadi ketika salah satu yang emosinya mungkin sudah lebih dulu meledak gitu kan, atau di luar kendali gitu kan. Terkadang kita tuh butuh ruang dan waktu gitu untuk terlebih dahulu mengambil waktu sendiri-sendiri gitu. Ya kan, mengambil waktu sendiri tuh bukan berarti berpisah gitu, atau enggak berpisah tempat gitu. Enggak harus berpisah tempat gitu. Terkadang-kadang kita hanya butuh untuk mengambil waktu sejenak gitu, untuk rehat sejenak itu masing-masing gitu, untuk kayak merenungkan gitu. Butuh waktu untuk kayak nanti setelah kita bisa untuk mulai bicara lagi, untuk mulai terbuka lagi, kita baru bicarakan lagi gitu, untuk mulai terbuka kembali gitu. Kadang karena kan kalau misalkan kita langsung ngomong gitu, terkadang itu kan bisa malah jadi kurang jernih ya gitu, ya kan. Tapi kadang itu kita harus ngambil waktu dulu sejenak gitu. Nanti kalau misalkan udah gitu kan, oh iya ternyata untuk apa ya aku seperti itu tadi ya gitu kan, untuk apa ya gitu kan, emosi itu harus keluar kok, sepertinya kayak harus ada dibicarakan dulu ya gitu. Nah, baru nanti kita ngomong lagi gitu bareng gitu. Terus bisa ditambahkan, Mbak? Ya, yang penting sih dikomunikasikan aja, dan yang penting kalau ada apa-apa ingat dulu janji nikahnya apa. Iya, lebih ke Itu jadi sumpah di depan altar kayak gimana. Jadi ingat-ingat lagi. Terus kenapa nikah kan juga itu kan juga suatu yang luar biasa ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa tuh perlu diobrolin aja gitu, dan didiskusikan. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah satu sama lain. Semuanya setara dan didiskusikan aja kayak partner aja gitu. Lebih asik gitu. Iya, jadi lebih asik karena lebih ke partner gitu. Karena kan pastilah nggak ada yang kita tuh nggak ada yang semuanya tuh smooth aja atau mulus aja gitu kan. Saat itu terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, ya kita butuh waktu dulu gitu. Terkadang gitu. Terus habis itu kita baru komunikasikan lagi. Nanti kita kan biasa kadang-kadang juga kalau kita kan biasa kalau sebelum tidur atau enggak pagi hari kita punya saat teduh juga gitu kan. Nah, di saat itulah kita seringkali itu kita bicarakan lagi gitu. Terus kita bilang kita renungin lagi gitu kan. Baiknya bagaimana gitu kan, solusinya apa gitu. Terus kita juga bawa doa gitu kan, untuk kita semakin pengembangan diri juga, karena ini kan juga pelajaran hidup setiap harinya gitu kan. Ya kita Tuhan mau apa gitu kan. Terus habis itu Tuhan kita mohon ampun kalau misalkan kita mungkin ada salah dalam perkataan, perbuatan, dan harus memang terus-menerus belajar gitu untuk maunya Tuhan tuh untuk apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu sih kurang lebih. Ya. Oh iya. Hmm. Terima kasih Bu Herlina dan Bapak. Iya. Ya. Itu di dalam perbedaan pendapat. Kalau untuk Pak David, bisa waktu kami berikan?
Maaf interupsi Bu Inggri. Bu Inggri, saya mohon maaf untuk suaranya Bu Inggri kurang dekat dengan mic-nya, Bu. Jadi suaranya lembut sekali, Bu. Jadi kurang jelas. Maaf. Oh, ya. Baik, langsung Ibu Indri ya. Ya, langsung. Baik, teman-teman, terima kasih waktunya. Saya di siang tadi diberi informasi bahwa berikan kesaksian. Sebenarnya ada 2 acara kesaksian bertengkar dan komitmen. Tadi pilihan bertengkar karena bertengkar tuh mudah, sering dijumpai setiap saat gitu kan. Tapi sudah diambil Ibu Erina, ya udah saya tentang komitmen aja. Jadi masa pacaran kami itu di GKI Kayu Putih. Dalam pacaran itu lebih banyak bicara tentang cinta dan sedikit bicara tentang komitmen. Di dalam perjalanan berpacaran kita setahun 2 tahun, ternyata kita mengalami kegagalan karena rendahnya komitmen dan hanya mengandalkan cinta. Jadi ada istilahnya kita cuti 2 tahun lah. Total pacaran kita 5 tahun, tentu di dalam pacaran itu ternyata bisa cuti 2 tahun juga. Karena apa? Karena lemahnya komitmen dan hanya mengandalkan cinta. Dan sedangkan cinta itu adalah fluktuasi, tergantung suasana, tergantung apa. Jadi kalau ada permasalahan sedikit, ya akhirnya bubar, gitu kan? Namun di tengah jalan Tuhan mempunyai rencana lain, sehingga kami bisa kembali rujuk untuk kembali berpacaran lagi, sehingga kami menikah di GKI Kayu Putih waktu itu. Nah, di dalam pernikahan itu cinta harus ada, tapi lebih diutamakan adalah komitmen. Di mana komitmen adalah janji setia kepada pasangan dan kepada Tuhan, terutama juga bahwa kita akan hidup semati dan mengurus anak dan segala macamnya. Nah, di dalam perjalanan itu tentu kita ada kerikil-kerikil dan segala macamnya, tapi karena kita sudah mempunyai komitmen yang kuat, itu segala sesuatu masalah itu bisa diatasi dan bisa berjalan. Dan komitmen kami tidak hanya untuk berdua, tapi kami komitmen dengan Tuhan juga, dan komitmen terhadap anak-anak yang Tuhan pertanggungjawabkan kepada kami. Kami sudah menikah 33 tahun dan dikaruniakan 3 orang anak. Dan kami berkomitmen untuk membesarkan, dan kami selalu ada family altar setiap Sabtu. Kita selalu kumpul dengan anak-anak, dan anak-anak dibesarkan dalam takut akan Tuhan dan kasih persaudaraan. Dan kami sungguh bersyukur pada Tuhan, anak-anak kami sudah cukup besar, sudah menikah, dan kami punya cucu 2, dan 1 lagi juga menikah, dan 1 lagi masih sudah lulus sekolah dan sedang bekerja. Itulah komitmen kami di dalam kehidupan, bahwa kita harus membesarkan anak dengan baik. Demikian juga kita berkomitmen kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah utama bagi kami, dan kami juga tetap komit untuk apa yang Tuhan telah berkati pada kami, dan kita juga memberkati, memberikan juga persembahan kepada Tuhan. Jadi kita komitmen, di mana hatimu berada, di situ, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Kira-kira itu, mungkin Sri bisa nambahin. Kalau saya komitmen, anak-anak itu kan titipan Tuhan, dan kita harus didik dengan benar, karena itu tanggung jawab kami sebagai wakil Tuhan di dunia, dan kita tanamkan dari kecil bahwa takut akan Tuhan adalah yang terpenting, karena manusia itu Tuhan ciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya anak saya itu sampai sekarang mereka secara rohani sih boleh bertumbuh, dan saya tidak khawatir walaupun mereka jauh dari saya, tapi karena mereka udah kita tanamin takut akan Tuhan, mereka ya, di sana Tuhan jaga sampai sekarang pun, terutama yang kecil ini mereka benar-benar cinta akan Tuhan. Itu penting sekali. Itu yang komitmen saya untuk lakukan terhadap anak-anak. Ya, baik teman-teman, itulah komitmen terhadap pasangan dan keluarga, dan terhadap Tuhan juga kita harus jaga dengan baik-baik. Sekian, terima kasih. Semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih. Oke, makasih Pak David dan Ibu Sri. Dan jadi ya kita bisa lihat dari sharing-sharing tadi, di mana selain kita berusaha, kita juga melibatkan Tuhan di dalam usaha kita.
Terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Richard sebagai moderator untuk acara selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Ing. Selamat malam Bapak Ibu sekalian semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang juga tentunya kepada pembicara kita, Ibu Julia. Mungkin sedikit saya hendak share mengenai Ibu Julia, bahwa beliau ini merupakan edukator, kalau menurut saya itu edukator yang sangat-sangat mumpuni dalam hal ini. Beliau itu mempunyai gelar sarjana psikologi. Mungkin ada CV yang bisa di-share nggak ya? Mungkin CV-nya Ibu Julia ya. Mungkin minta tolong. Pak Santoso, tolong. Lagi dicari. Ya. Jadi Ibu Julia itu memperoleh gelar sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga mempunyai master, dan kelihatannya ini banyak masternya. Jadi S2 dari Wheaton College di Amerika, kemudian dari Northern Illinois University dari Amerika juga, dan kemudian gelar Doctor of Philosophy dari Murdoch University di Australia. Sedangkan kalau untuk work experience sama, ini Ibu Julia ini merupakan seorang yang sudah banyak berkecimpung di bidang terlebih mungkin ke psikologi, karena beliau pun merupakan lektor dari Kepala Fakultas Psikologi di UI, sebagai pengajar di Fakultas Psikologi UI juga, sebagai konselor sekolah, dan juga sebagai kepala unit penelitian di BPK Penabur. Pernah juga menjadi guru musik di YPM, di Yayasan Pendidikan Musik, dan juga menjadi konselor pada saat ini di Sobat Peduli. Sedangkan area of expertise dari Ibu Julia sendiri di higher order process, learning psikologi, dan juga mengenai test construction. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang juga telah mengikuti survei, dan nanti Ibu Julia pastinya juga akan mengulas dalam hal ini survei atau result tersebut. Mungkin Ibu Julia, terima kasih banyak sekali lagi, selamat datang, dan kami sungguh-sungguh hendak mendengarkan akan mungkin materi dan juga ulasan dari Ibu Julia. Ibu Julia, kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Richard. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini memang yang pesertanya adalah yang sudah menikah ya. Yang belum enggak ya, karena ini komisi dewasa dianggap untuk mereka yang memang sudah menikah kan ya. Ya, kebanyakan sih sudah menikah. Tapi tidak menikah pun boleh. Ya, oke. Ya, izinkan saya share screen karena oke, saya akan perlihatkan di sini mana ya. Kok saya nggak ketemu? Bentar, ada di mana ya? Oh, sebentar, saya harus buka dulu. Ya. Desktop. Udah lambat ini komputernya. Kepenuhan. Udah tua aja. Setia tapi. Setia. Nah, itu penting. Itu yang penting ya, Bu. Setia. Ya, oke ya, bentar ya. Saya share screen dulu. Share screen. Nah, ini sudah ada. Bapak Ibu sudah lihat? Sudah terlihat? Belum. Sedang loading. Nah, itu. Sudah, Bu. Ya, oke. Saya akan perbesar. Nah, judulnya jelas ya. Ini kok ini settingnya nih nggak bisa saya ubah. Nah, gini. Yang dimintakan oleh panitia adalah ketika badai menggelora, lalu saya tambahkan, masihkah kudapatkan cinta di situ ya. Tadi ada kesaksian dari dua pasangan, rupanya mereka masih tetap memilih untuk bertahan dalam perkawinan. Nah, Bapak Ibu kalau diperhatikan di dalam foto yang sengaja saya masukkan ini ada pasangan suami istri ya, sudah tua juga ya. Ini mereka adalah sepupu saya menganggap ini adalah idola saya karena memang saya kan nggak punya kakak perempuan, jadi ini cici saya, ini sepupu saya yang saya anggap karena kami dekat sekali, kami hidup bersama-sama beberapa tahun dalam satu rumah, betul.
karena saya dianggap sebagai adik dari kakak yang memang tunggal, kakak perempuan ini namanya Grace ya. Mereka sekarang tinggal di Belanda. Dan mereka sebetulnya menikahnya masih muda, umur 21 tahun itu 22 tahun yang wanita ini menikah, sedangkan yang prianya 24 tahun. Dan tentu kita tahu kalau pernikahan muda gimana ya. Tetapi kekhawatiran kami ternyata bisa dibuktikan bahwa walaupun perlu kita punya kekhawatiran, tetapi ternyata anugerah Tuhan sungguh melampaui, mengatasi semua kekhawatiran kita. Mereka baru saja merayakan ulang tahun perkawinan 50 tahun bulan September lalu. Jadi itu sebabnya saya sangat bangga melihat bagaimana kedua orang ini, sekarang kan anak-anaknya sudah keluar rumah ya, sudah dewasa pasti, sudah punya cucu 3 orang, tetapi keduanya ini betul-betul saling melayani. Setiap hari saya beberapa kali tinggal bareng memang, yang istrinya akan bertanya, bagaimana kalau apa yang kamu mau inginkan hari ini untuk makan pagi atau makan siang, makan malam, itu dia nggak pernah lupa menanyakan ya. Tetapi kadang-kadang malah yang suaminya itu karena dia tahu memang hidup harus hemat, dia nggak akan bermewah-mewah. Nah, apa yang masih ada yang bisa kita habiskan? Tapi ini kita lagi punya tamu, ayo kita jamu gitu. Jadi sekali-sekali mereka yang justru mengajak kami untuk makan es krim gitu ya, jalan-jalan. Jadi saya sangat berharap bahwa kita semua bisa menembus 50 tahun ya Bapak Ibu. Semangat nggak dalam Kristus? Semangat. Amin. 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 Ya, saya sih belum, masih jauh ke situ ya. Tapi tadi katanya ada yang sudah umur 70-an, mungkin sudah dekat 50 tahun Pak perkawinannya Pak usianya. Oke. Nah, mengapa topik ini penting? Karena memang kita harus mengakui bahwa keluarga itu betul-betul merupakan persekutuan pertama individu dan lahir di dalam keluarga, karena dari sinilah dasar pembentukan kepribadiannya ya. Ketika saya berpraktek pertama, latihan praktek sebetulnya bukan dipercaya sungguh-sungguh, baru latihan di bagian anak perkembangan, maka klien saya yang pertama itu justru memperlihatkan persis seperti ini ya, bahwa di dalam keluarga yang berantakan, dia tidak tumbuh menjadi pribadi dengan karakter yang kuat, tidak tumbuh menjadi pribadi dengan kepercayaan diri yang itu semua rata-rata di bagian perkembangan 7 orang yang saya layani, konseling, bukan saya konseling tapi saya tesnya lalu konselingnya oleh dosen, saya melihat itu. Kemudian diperkuat lagi dengan pengalaman di bagian psikologi klinis dewasa, dan di situ saya melihat bagaimana keluarga yang tidak kokoh, keluarga yang tidak harmonis ternyata menimbulkan luka kepada anak yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Jadi sekarang juga mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah toksik ya. Tadi saya kan kirim ke Ibu Magda ya. Ada acara bagus hari Senin besok diadakan Kitab Indonesia tentang bagaimana kalau orang tua nggak sadar dirinya itu menimbulkan toksik, hubungan yang toksik, hubungan yang beracun ya. Dan kita tidak mau itu sendiri. Kenapa itu kita tidak mau itu kita biarkan? Kenapa? Karena saya punya prinsip begini ya Bapak Ibu ya. Saya ibaratkan keluarga itu benteng, bukan banteng, benteng. Artinya apa? Untuk bertahan terhadap serbuan dari pihak luar keluarga, pihak yang ada di dalam keluarga justru harus saling membutuhkan dan ada rasa ketergantungan. Dan memang harus kita akui bahwa lebih mudah merusak keluarga daripada membangun keluarga ya. Merusak keluarga itu butuh 1 orang aja nggak setia, rusak udah keluarganya hancur. Ya. Tetapi untuk membangun keluarga hanya berdasarkan pada 1 orang nggak bisa. Kita perlu 3 pribadi, yaitu suami, istri, dan lalu kita menyertakan Tuhan. Melandaskan itu semua pada cinta kasih Tuhan. Ya, oke. Kemudian kita menyadari juga bahwa nggak ada sekolah untuk suami istri, juga untuk orang tua yang baik. Tadi ada seorang klien saya bertanya, saya nggak mau punya anak. Kalaupun saya menikah, saya nggak mau punya anak. Susah loh menjadi orang tua yang baik. Tapi lama-lama dia penasaran. Iya ya, kenapa saya harus menolak dulu? Tapi ada nggak resep menjadi orang tua yang baik? Ada kalau kita mau belajar. Sayangnya memang nggak mudah itu kita dapat, ya. Tetapi
Di lain pihak, kita juga bisa melihat semakin meningkat ya angka perselingkuhan, perceraian bahkan di kalangan orang Kristen dan di kalangan hamba Tuhan. Ini yang sangat-sangat menyedihkan ya. Dan memang kehidupan keluarga modern pada masa ini banyak hal-hal yang terjadi yang dulu tidak pernah kita bayangkan, sehingga bagaimana kita mengelola keluarga tentu harus juga memperhatikan semua hal ini. Terutama ketika kegiatan di dalam rumah lebih menyita perhatian, aktivitas ya, perhatian kita, misalnya pekerjaan, perempuan sekarang banyak yang bekerja, mungkin keterlibatan di dalam grup-grup yang lain di luar rumah, itu semua lebih menyita perhatian daripada masuk ke dalam rumah kok itu juga yang dibereskan ya. Membereskan rumah, menyapu itu tiap hari, tiap pagi, rasanya bosan juga kalau terus-terusan seperti itu. Menyediakan makanan buat keluarga kok rasanya nggak dipuji-puji, itu pasti membuat kita jadi kesal juga ya. Jadi memang ada banyak hal yang menarik di luar rumah daripada kita terus-menerus berada di dalam rumah. Nah, sebelum menikah, tiap orang pasti memiliki gambaran tentang saya mau pasangan saya ideal. Yang dimimpikan adalah memiliki pasangan yang ideal, tetapi tidak membayangkan dirinya sendiri bagaimana saya menjadi pasangan yang ideal. Ya, jadi dari awal kita sudah punya gambaran yang salah tentang bagaimana seharusnya keluarga itu dibentuk ya. Dan tanpa kita sadari ada kekuatan dari luar yang menghancurkan keluarga. Dalam hal ini kita masih lihat banyak sekali narkoba, pornografi, karena memang ini justru memanfaatkan ada sesuatu yang kurang di dalam keluarga, ada celah yang saya pakai ya istilahnya. Celahnya itu apa? Karena ketidaksehatian antar anggota keluarga diawali dengan ketidaksehatian antara suami istri, ini yang menjadi celah. Ada banyak anak diam-diam menyelinap keluar mencari perhatian dari pihak luar. Padahal justru tidak aman pada saat sekarang ya. Ada banyak digital pornografi yang mungkin nanti kalau diperlukan kita juga bisa membahas tentang itu untuk membekali bagaimana anak-anak kita tidak terjerat dalam digital pornografi ini. Ada banyak anak-anak yang punya pemikiran untuk bunuh diri karena tidak bisa melepaskan diri dari digital pornografi ya. Merasa dirinya menjadi korban yang paling sial sedunia ya. Nah, dalam hal ini saya selalu menyambut baik gereja ketika memilih untuk membekali keluarga. Dan memang kita bersyukur karena di gereja kita diawali pembekalan keluarga dengan bulan keluarga biasanya Oktober. Kemudian gereja-gereja lain juga sudah mulai mengikuti. Tetapi saya menyarankan bukan hanya pada bulan tertentu. Pembekalan keluarga itu kalau perlu, saya ibaratkan begini ya Bapak Ibu, ibaratnya kalau kita mau kerja perlihatkan ijazah, nah kalau mau punya anak perlihatkan dulu ijazah, sudah lulus belum sebagai calon orang tua. Kalau belum, ambil lagi kursusnya gitu ya. Nah, disitulah gereja bisa membekali bagaimana caranya menjadi seorang calon bapak, calon ayah, calon suami yang baik ya. Kita memang sudah punya bina pranikah, tapi bina untuk orang tuanya masih kurang banyak ya. Oke. Nah, memang saya memakai suatu prinsip dari Erikson. Saya senang sekali dengan teorinya Erikson karena dia justru ahli perkembangan tentang bagaimana manusia itu memahami dirinya sendiri. Istilahnya identitas diri. Ya. Memang diakui tidak ada pribadi yang mengalami senang sepanjang hidup, pasti ada yang menyenangkan, tapi juga ada yang menyedihkan. Tetapi bagaimana mencapai keseimbangan sehingga yang menyenangkan ternyata lebih banyak daripada yang tidak menyenangkan, itu justru kuncinya dan itu yang dipegang oleh pasangan orang tua kalau memang sudah punya anak ya. Dan sama-sama suami dan istri kalau belum punya anak pun dua-duanya memegang peranan untuk membuat keseimbangan ini terus bertahan dan itulah yang memelihara dinamika kehidupan keluarga kita ya. Dan yang penting adalah tidak ada satupun yang di dalam keluarga, anggota keluarga maksud saya, yang mengalami sendirian ketika menjalani kesusahan dalam pengalaman yang dia lewati satu demi satu ya. Untuk seorang anak, ujian kelas 6 SD itu menakutkan. Tetapi ketika kita memilih untuk menemani dia, menjelaskan bahwa itu memang cara untuk masuk ke jenjang berikutnya,
maka dia akan merasa dikuatkan, dan dukungan sosial inilah yang memang dia perlukan, ya. Dan memang kita butuh, sebagai manusia itu kita selalu butuh kehadiran orang lain. Dan untuk catatan Bapak Ibu, bahwa anak-anak atau orang yang punya pemikiran untuk bunuh diri, untuk melakukan self-harm, dia melukai diri sendiri, adalah orang yang merasa tidak ada orang lain yang memahami apa yang dia sedang pikirkan, apa yang dia sedang gumulkan, ya. Ada satu anak pendeta, saya sangat sedih sekali mendengar ceritanya, umur masih 13 tahun, tetapi sudah sejak kelas 5 SD dia sering menyilet. Ini anak pendeta loh. Sering menyilet dan dia selalu pakai tangan panjang. Nah, ketika teman saya konselor ya di Sobat Peduli bertanya, "Emang selama ini kamu nggak cerita kepada orang tuamu?" "Nggak bisa, saya nggak bisa cerita. Ayah saya justru yang selingkuh. Dan ibu saya nggak berani membebani dia dengan cerita-cerita seperti ini. Tapi ibu saya sangat-sangat kesepian," dan dia menangis cerita itu semua. Kami yang mendengarnya juga menangis, ya. Jadi saya mengkonseling ibu, tapi dia belum tahu sampai sejauh ini cerita anaknya, dan anaknya dikonseling oleh teman saya, ya. Kami berencana untuk mempertemukan mereka, memperlihatkan bahwa apa yang dialami dalam suatu keluarga, suami istri pertengkaran yang tidak ada henti-hentinya, itu akan membuat anak sangat-sangat terluka, ya. Dan yang penting, yang prinsip yang kita pegang dari Erikson ini adalah dalam suatu tahap ketika dia menjalani kehidupan itu dan ternyata tidak melewatinya dengan baik, maka ini akan mempengaruhi bagaimana dia menjalani kehidupan selanjutnya, ya. Contohnya begini. Yang paling diinginkan oleh seorang anak pada dia masih kecil adalah bagaimana dia dilindungi, bagaimana dia dikasihi, bagaimana dia dipercaya. Itu semua harus kita tunjukkan kepada anak-anak. Anak-anak tidak bisa membuat kesimpulan bahwa dia dikasihi ketika orang tuanya sering marah, ketika orang tuanya sering menegur, ketika orang tuanya membanding-bandingkan dengan anak lain. Itu nggak ada cerita bahwa anak itu hidup bahagia. Nggak ada. Bahkan umur 6 tahun pun itu sudah ada, ya. Oh, bukan 6 tahun, 5 tahun saya ketika mendengar mengikuti seminar yang diadakan di Amerika, saya mendengar bahwa yang usia termuda ada rencana atau percobaan untuk melakukan bunuh diri adalah pada anak usia 5 tahun. Kita pikir kok bisa ya 5 tahun berpikir untuk bunuh diri. Ternyata dari keluarga yang memang tidak harmonis, ya. Jadi itu sebabnya jangan sampai kita membuat anak-anak kita menjadi korban. Atau kalau kita sekarang sudah punya anak kita sudah melahirkan anak, kita berpesan kepada anak dan mantu kita, jangan sampai anak-anak kita melakukan sesuatu yang ternyata melukai anak-anak yang hadir di dalam perkawinannya, ya. Oke. Nah, ini hasil survei saya yang tadi Pak Richard ceritakan. Jadi masalah terbesar yang dihadapi pasangan dalam perkawinan itu komunikasi. Ada ketidakjujuran, ada sesuatu yang ditutupi. Dan ada dugaan selingkuh kali ya pasangan saya, ya. Dan ternyata bisa salah satu atau keduanya terlalu banyak aktivitas sehingga tidak mau mengurus kegiatan di dalam rumah tangga lagi, ya. Tugas-tugas rumah tangga dia nggak mau terlibat, ya. Kemudian cara mendidik anak yang berbeda antara suami dengan istri. Lalu ada pasangan yang mudah sedih, mudah stres, mudah marah, sehingga secara umum itu tergolong kepada kurang pengendalian diri, ya. Kemudian ada juga yang secara diam-diam menanggung anggota keluarga yang lain, tapi pasangannya nggak tahu. Dan pasangannya tahu justru rasanya jadi sebel gitu, ya. Tapi gimana pasangan saya kok nggak terbuka? Dan yang dibantu keluarga dia. Kan nanti kalau saya ngomel, rasanya kok saya nggak merestui. Kayaknya saya menggali jurang dengan pihak ipar. Tapi kan nggak enak kalau itu diam-diaman terus, ya. Itu seperti itu. Tetapi yang justru banyak juga yang mengakui bahwa ada perbedaan harapan, ada perbedaan pandangan seharusnya begini, tapi ternyata yang pasangannya tidak seperti itu, ya. Kemudian ada unsur kekerasan, tapi kalau di kelompok ini sih nggak banyak, walaupun ada tapi nggak banyak dibandingkan dengan yang saya peroleh dari kelompok lain, ya, gereja lain maksud saya. Kemudian ada yang kurang kreatif dalam mengelola kehidupan perkawinan sehingga
menimbulkan hal yang rutin dan lalu membosankan buat pasangan satunya lagi ya. Nah, kalau mau lebih jelas ini ya, Bapak Ibu, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah apakah betul setuju kalau perkawinan itu tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita lihat di sini persentase laki-laki dan perempuan, kita melihat lebih banyak perempuan beranggapan seperti ini. Dan terus terang kita dipengaruhi oleh dongeng masa kecil, setelah putri bertemu pangeran dan mereka menikah, mereka hidup bahagia selamanya. Dah selesai, bukunya ditutup. Padahal justru setelah menikah, mereka tidak lagi hidup bahagia seperti sebelumnya. Jadi kepada pasangan yang mau menikah, saya justru berpesan, kamu siap hidup menderita. Kalau siap, welcome to the reality. Marriage is painful. Ya. Jangan berharap marriage itu bahagia, itu salah. Kenapa? Karena kalau kita berharap marriage itu bahagia, menikah itu bahagia, kalau kita nggak bahagia, misalnya ya di sini tiba-tiba suami nggak punya penghasilan, tiba-tiba ada yang mengalami sakit berat, tiba-tiba anak meninggal seperti kasus yang saya alami dengan anak kedua, saya nggak bahagia, apakah lalu harus bubar perkawinannya? Kalau memang tujuannya bahagia, itu kan yang terjadi. Dan memang masyarakat kita, Asia, menetapkan aturan walaupun tidak tertulis, tetapi norma yang ada adalah istri harus tunduk pada suami. Kenapa? Supaya nggak ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat itu nggak bahagia ya. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah yang merusak perkawinan, sehingga banyak orang salah kaprah memiliki gambaran yang salah tentang perkawinan itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, masalah dalam perkawinan muncul kan tadi masalahnya sudah saya beritahukan ya. Banyak masalah yang muncul karena betul sebagian memang menganggap benar banyak masalah muncul di dalam perkawinan ya, tetapi ada juga yang masih lebih banyak yang menganggap bahwa itu salah karena memang yang penting adalah bukan masalahnya banyak muncul atau enggak ya. Muncul masalah itu tergantung kita mau menganggap itu masalah besar atau masalah kecil. Kan tadi kita sudah dengar dua kesaksian ya dari pasangan suami istri. Jadi bisa kita anggap itu besar ketika kita membesar-besarkan, tetapi bisa juga kita anggap itu kecil karena kita tahu apapun masalahnya, Tuhan lebih besar dari masalah saya. Tenanglah, nggak usah dibesar-besarkan, cari aja pertolongan. Ya, dan memang saya melihat ada banyak di dalam yang mengisi survei ini dari gereja ini, saya melihat ada banyak yang punya pendapat mencari pihak ketiga kalau ada sesuatu yang memang perlu bantuan dari pihak ketiga. Artinya ketika suami dengan istri belum mendapatkan kesepakatan, maka tidak perlu ragu untuk mencari pertolongan pada pihak ketiga. Ya. Nah, di sini memang ada pertanyaan berapa lama kita harus bertahan dalam perkawinan yang bermasalah. Tergantung komitmen, ada banyak orang, pokoknya saya nggak mau repot, ya udah cerai aja gitu. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah, karena mungkin dia justru yang memang kemanapun dia pergi, dia selalu menimbulkan masalah. Ya, ada kan orang yang seperti itu ya. Kelihatannya orangnya toksik banget, ini orang yang beracun. Kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia berhubungan, berinteraksi, akan selalu ada masalah yang dia munculkan. Jadi harusnya dia membenahi diri ya. Oke. Lalu ada anggapan saya lebih baik dari pasangan. Nah, betul, ada sih dari kita yang menganggap saya lebih baik dari pasangan, tetapi yang lebih penting adalah kalau saya lebih baik, dalam hal apa kebaikan itu membuat pasangan saya bertumbuh. Juga menjadi semakin memuliakan Tuhan. Ya. Jangan-jangan karena saya menganggap diri saya lebih baik, maka saya memaksakan suami saya untuk selalu ikut cara saya, karena saya lebih baik. Pasti beres, ya. Nggak mungkin juga. Nggak ada orang yang selalu lebih baik ya. Ada saat-saat di mana kita harus sungguh-sungguh mengakui iya, saya nggak lebih baik, saya tidak sebaik yang saya pikirkan selama ini ya. Jadi harus cukup rendah hati ya. Nanti saya ulas lagi ini. Oke, kemudian saya berhak mendapatkan apa yang saya mau dari pasangan. Waduh, kalau sudah punya tuntutan seperti ini, jangan-jangan kita lupa bahwa ada kewajiban yang belum dipenuhi ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa banyak yang menganggap benar saya berhak mendapatkan.
Jadi coba kita kaji lagi ulang, betul nggak pendapat kita tentang ini dipahami secara sama oleh pasangan. Kalau tidak, nanti kita repot-repot sendiri ya, karena jadi hanya sebelah pihak ceritanya. Oke, kemudian rahasia, ini juga ada banyak orang yang menganggap rahasia perlu dijaga antara suami istri ya. Tetapi ada yang bilang nggak perlu, istri dengan suami itu nggak boleh ada rahasia. Nah, seberapa jauh rahasia dijaga tergantung pada siap atau enggak. Dan memang kita akui bahwa banyak perempuan penasaran ingin menggali rahasia suami. Buat perempuan ini penting banget ya. Rasanya bangga kalau suami saya ternyata sudah punya pacar 10 orang, tapi dengan sayalah dia menikah. Tapi untuk laki-laki itu mah nggak penting. Jadi ini perbedaan ya antara perempuan dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu disuruh menggali yang lalu-lalu, ngapain sih dipikirkan gitu. Tapi kalau untuk perempuan itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Kok rasanya saya nggak yakin ya kalau suami saya nggak mau mikirkan, jangan-jangan, nah kalau sudah berpikir jangan-jangan, segala macam muncul dan semuanya menjadi negatif ya. Jadi saya sering bertemu dengan perempuan seperti ini kalau lagi konseling dan saya bertanya, siap nggak? Kalau kamu menerima kenyataan suamimu itu sebenarnya udah punya pacar atau bahkan punya istri. Jadi kamu itu sebenarnya istri kedua, kamu siap nggak? Nah ternyata dia nggak siap juga ya. Jadi jangan sembarangan menggali rahasia kalau kita belum sungguh-sungguh siap menerima rahasia itu dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Ya, oke. Kemudian berharap pasangan adalah seperti yang saya inginkan, apakah wajar atau enggak? Dan memang sekali lagi lebih banyak perempuan ya persentasenya daripada yang laki. Apakah saya tahu? Masalahnya kan gini, apa saya tahu apa yang saya mau inginkan sehingga pasangan bisa mengikuti? Karena apa? Karena manusia itu kan selalu berubah. Faktor perkembangan, semakin tinggi usia, semakin banyak pengalaman, manusia akan berubah. Mungkin dulu saya berpikir saya ingin sekali menjadi sekaligus wanita dengan 3 karir. Kan dulu kan saya pernah jadi konselor sekolah, saya pernah jadi guru piano di sekolah musik, saya juga menjadi dosen, tapi realistis dong. Udah tua masih mau seperti itu. Akhirnya saya harus berubah ya. Nah, bagaimana membuat perubahan itu? Bagaimana mencari titik temu sehingga ada kesamaan pandangan antara apa yang saya mau dengan apa yang suami saya mau. Itu ternyata tidak mudah ya. Dan tanpa kita sadari kita juga sudah berubah kan dari pengalaman, dari bertambahnya umur, kebiasaan kita berubah. Dulu saya bisa bangun pagi tapi sekarang kok sulit sekali ya. Suami saya lebih sering dulu bangun dari saya padahal dulu saya yang selalu membangunkan dia. Kemudian sikap saya juga berubah, cara berpikir juga sekarang berubah. Nah, saya menyadari nggak? Apa masih tetap menuntut semuanya diketahui oleh suami seperti yang saya tahu dulu? Padahal tanpa disadari, saya sudah berubah. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan tergantung? Ada yang bilang bagus banget tuh, benar kalau pasangan saling tergantung. Tapi tunggu dulu. Pada awal memang menyenangkan kalau ada orang yang berlindung, tergantung pada kita ya. Apapun juga dia akan tanya, hari ini masak apa, makan apa, tanya pada suami ya. Nah, kalau pasangan yang baru menikah mungkin, waduh senang sekali suaminya dibahagiakan ya. Tapi kalau sudah 30 tahun tiap hari ditanya, udah pasti sebel kan. Ya, cari cara lain dong, masa udah nggak kenal sih suami maunya makanan apa yang dia suka ya. Jadi memang masalah tergantung ini sering menjadi alasan lalu suami istri bubar. Kenapa? Karena ternyata istri saya udah nggak mau lagi, nggak membutuhkan saya. Bubar dia cari wanita lain yang dia lebih suka lindungi karena ternyata suaminya, istrinya sudah lebih mandiri ya. Menyedihkan memang, tapi ini adalah hal-hal yang tidak diungkapkan, padahal sebetulnya bisa dibahas bersama bagaimana mencari yang terbaik untuk pasangan. Kemudian ada pendapat, betul nggak sih kalau sudah menikah lebih bertanggung jawab? Benarnya sih enggak ya, enggak banyak yang benar, banyak kan yang salah justru ya. Tapi memang betul di satu sisi kita lebih bertanggung jawab, tetapi dalam hal apa? Tentu harus sungguh-sungguh ini sejalan dengan pertumbuhan usia dan pertumbuhan pengalaman ya. Umumnya ketika kita belum menikah, kita masih belum
menyadari ternyata menuntut tanggung jawab begitu besar di dalam pernikahan ya. Ketika anak-anak nilainya jelek, pasti yang ibu yang merasa khawatir, apa yang saya harus lakukan? Dan itu semua memang harus dipikirkan baik-baik ya. Jadi memang tanggung jawab bertambah, tetapi untuk orang yang tidak terlatih untuk bertanggung jawab, menikah tidak membuat dia lebih bertanggung jawab. Bubar beneran bubar ya. Karena itu hati-hati kita pesankan kepada anak-anak kita, ketika mereka memilih pasangan, pilihlah pasangan yang memang sudah terlihat bertanggung jawab. Oke. Apakah kita lebih dewasa setelah menikah? Pertanyaannya adalah sebelum menikah kita sudah dewasa atau belum? Karena banyak yang saya temukan dalam konseling, banyak yang masuk dalam pernikahan karena melarikan diri dari situasi rumah yang mengikat, yang membelenggu. Sehingga ketika menikah dan menyadari hidup perkawinan tidak seindah yang dibayangkan, dia kecewa lalu menyerah. Bubar, cari lagi pasangan lain. Padahal asalnya dari diri sendiri yang tidak puas, ya. Jadi itu sebabnya betul-betul menyadari siapa kita menjadi sangat penting dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ya. Nah, setelah menikah suami istri itu menjadi satu atau tetap dua? Kebanyakan ini lumayan seimbang sih ya, walaupun kalau yang pria itu menganggap ini benar ya. Nah, kita ketahui bahwa banyak orang berpendapat kalau suami istri itu nanti semakin lama, semakin tua perkawinannya kelihatannya kok semakin mirip mukanya. Padahal enggak juga ya, bukan masalah semakin mirip muka. Tetapi karena apa? Karena ada kebiasaan yang saling menularkan. Saya terbiasa, suami saya seperti ini, lalu dia juga terbiasa ya. Tanpa disadari karena kami sering berdialog, berantem juga ya. Jadi menemukan titik temu sehingga tanpa disadari memberikan pengaruh yang positif ya. Tetapi yang celaka adalah karena pengaruhnya terpaksa. Kenapa? Karena pasangannya sok ngatur. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, di dalam hubungan suami istri, saya menemukan ada 4 tipe yang sangat menolong kita untuk memahami dan melihat bagaimana hubungan dengan pasangan kita sendiri ya. Tipe yang pertama yaitu kalau kita kompetitor, artinya antara suami dan istri terjadi persaingan. Siapa yang memiliki penghasilan lebih besar, siapa yang memberikan pengaruh lebih banyak kepada anak-anak, siapa yang dan sebagainya, nggak ada habisnya ya, kompetitor. Kalau saya kan dengan suami sama-sama dosen, jadi dia suka membanggakan. Mahasiswaku begini-begini, saya diam aja deh, nggak apa-apa deh, nggak usah bersaing lah kalau untuk urusan mahasiswa. Karena saya punya agenda tersendiri ya. Mahasiswa saya dengan saya itu sangat-sangat dekat, bahkan ada yang memanggil ibu bukan artinya ibu dosen, tetapi ibu sebagai mama, sebagai ibu-ibu yang betul-betul menjadi ibu pengganti buat dia. Itu sangat-sangat banyak mahasiswa yang seperti itu. Karena yang masuk psikologi umumnya adalah mereka yang punya luka dan ingin tahu, ingin cara menyembuhkan, dan memiliki hubungan dengan orang dewasa, dosen dalam hal ini saya, yang ternyata mau bersikap baik, itu menolong mereka untuk pulih dari luka. Ya. Tetapi ada juga suami istri yang sifatnya kritik terus. Apapun yang dilakukan pasangan, ia kritisi untuk menunjukkan kesalahan pasangannya di mana. Apalagi sengaja di depan orang lain, sehingga membuat pasangannya terluka tentunya ya. Tetapi yang saya selalu sarankan adalah sahabat. Suami adalah sahabat istri dan sebaliknya pun demikian. Saya harus akui bahwa dari sekian banyak pria yang saya kenal pada waktu itu, saya memilih suami saya ini yang namanya Robi menjadi sahabat saya dan kemudian meningkat menjadi pacar dan kemudian menjadi suami. Tetapi ketika sudah pacaran lama 5 tahun, tidak ada tanda-tanda akan menikah, saya harus mengubah strategi. Saya bilang gini sama suami, kamu punya rencana untuk menikah nggak dengan saya atau menikah dengan orang lain? Loh, kenapa kamu tanya gitu? Kita kan hubungan baik-baik selama ini gitu ya. Enggak, saya punya rencana saya menikah umur 25 tahun. Tapi kalau kamu nggak mau menikah tahun depan, itu tahun 79 saya tanya, kalau menikah tahun depan kamu belum siap, saya mau cari pria lain yang mau saya nikahi. Wah, dia bilang, iya, siap. Padahal nggak juga ya. Jadi ya itu lelucon kami ketika bercanda bahwa memang
saking sahabatnya saya dengan suami, selalu orang pertama yang saya ceritakan tentang pengalaman, ya, tentang rahasia-rahasia yang saya, bukan rahasia sih, pengalaman yang menakjubkan yang saya temukan di luar, biasanya saya sharingnya dengan suami, tapi menunggu saat yang tepat tentunya, ya. Dan disinilah saat dimana kami membahas masalah bersama, lalu mencari jalan terbaik. Ada yang belum ketemu, memang betul seperti pengakuan oleh pasangan tadi, ya, Ibu Herlina, ya. Tetapi tetap ada sesuatu yang mengganjal, tetap kami akan mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk perkawinan kita, ya. Tetapi yang celaka adalah yang cuek. Nah, saya juga menemukan banyak, bukan banyak sih, ada beberapa di dalam anggota jemaat kita yang jemaat yang saya aktif, ya, beberapa jemaat yang saya aktif, cuek dalam arti apapun yang pasangannya dilakukan dia nggak peduli, ya. Kenapa? Karena perkawinannya hanya formalitas, bahwa ia sudah menikah, tetapi ia sungguh-sungguh tidak mempedulikan pasangannya, ya. Saya baru mendengar ini cerita menyedihkan ketika ada seminar dari Sobat Peduli, saya mendengar ada satu orang yang memberikan kesaksian, dia menceritakan tentang kenalan, ya, bukan dia pribadi, ya. Jadi ceritanya begini, wanitanya adalah pendeta, tetapi yang pria bukan. Yang pria ternyata homo, mereka menikah. Dan yang wanitanya ini kan baru sadar setelah menikah bahwa dia ternyata menikah dengan homo. Tidak pernah disentuh secara seksual, diraba pun tidak. Dan suaminya lalu setelah setahun, 2 tahun menikah mengatakan, ya udahlah, yang penting kamu udah menikah kan, jadi nggak merusak citra kamu sebagai pendeta. Udah ya, saya bubar, saya mau menikah dengan pasangan saya yang gay. Tapi kan masyarakat lihatnya bahwa dia ditinggalkan suami kan. Sehingga gereja memutuskan, sinode memutuskan hubungan dengan wanita ini, dan kemudian dia menikah lagi, tidak menjadi pendeta, tapi dia mengatakan, saya betul-betul sungguh merasakan bagaimana bedanya menikah yang hanya formalitas dan menikah dengan sungguh-sungguh karena saling berbagi, ya. Yang kita inginkan adalah menikah karena saling berbagi, bukan hanya formalitas, ya Bapak Ibu. Oke, bagaimana mengerjakan hobi? Memang betul kata orang, minimal ada kegiatan bersama yang kita kerjakan sebagai suami dan istri, ya. Kalau untuk saya dengan suami, memang kami mengalokasikan satu waktu, biasanya kami pergi berdua, mungkin cuma makan malam, mungkin kalau dulu sih sering hobi kami tuh jalan-jalannya ke Ragunan, ya, atau ke Ancol, Pantai Ancol, tapi malam hari. Tapi sekarang kan lagi musim seperti ini, kami nggak berani keluar, tapi minimal tetap ada kegiatan yang kami lakukan bersama. Dan untuk anak-anak juga ada kegiatan saya dengan anak yang laki, ada kegiatan dengan anak yang perempuan, dan seterusnya, ya. Dan itu membuat sesuatu yang berarti bagi anggota keluarga kita, ya, sangat bagus sekali. Nah, ini yang seru, ya Bapak Ibu, bagaimana? Apakah betul kalau kita sudah memaafkan kesalahan pasangan, maka artinya kita sudah melupakan semuanya itu? Kebanyakan orang menganggap benar, perempuan lagi, ya. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa tidak, bahwa pendapat ini tidak benar, ya. Kalau kita memaafkan bukan berarti kita lupa, nggak bisa lupa. Saya ingat betul, tetapi saya memaafkan. Bedanya apa? Setelah saya memiliki prinsip memaafkan, maka perasaan yang muncul ketika mengingat bukan lagi rasa pahit, bukan lagi rasa marah dan dendam, melainkan rasa ya udah, pokoknya saya belajar dari pengalaman itu. Saya nggak perlu dendam pada yang bersangkutan. Saya nggak perlu mengungkit-ungkit lagi tentang hal tersebut, ya. Jadi itu yang sering saya temukan, masalah muncul ketika ada pasangan yang menyakiti hati pasangannya dengan cara mengingat-ingat kembali, membangkit-bangkitkan kembali. Artinya dia belum move on kalau orang sekarang bilang, ya. Dia belum bisa memulihkan, masih ingat terus, katanya memaafkan, tapi terus diingat, ya. Enggak begitu. Kalaupun kita ingat sudah memaafkan, tapi kita ingat dengan kenangan yang manis bahwa dalam hal itu kita sungguh-sungguh menjadikan peristiwa itu yang membuat kita semakin bertumbuh, ya. Oke. Nah, memang kita harus sadari perbedaan suami istri tadi sudah diulas oleh kesaksian dari pasangan. Perbedaannya itu sebagai laki-laki dan perempuan kita beda. Kemudian latar belakang keluarga. Perbedaan tentang apa yang dianggap penting dan tidak penting itu pun beda, ya.
perbedaan pengalaman, perbedaan bagaimana menggunakan waktu luang. Kalau suami saya maunya waktu luang, ya dia dengan teman-teman pramuka. Kalau saya kan marah. Udah waktu luang kamu sebagai pendeta jarang, malah milih dengan teman pramuka. Aduh, saya tersinggung banget ya. Dia memilih misalnya naik kapal. Padahal saya sangat tidak suka pantai. Saya sangat tidak suka. Saya lebih suka gunung. Tapi seringkali mengalah. Ya udah kalau gitu sebelum liburan saya udah ngatur rencana. Ya silakan lu liburan, gue juga udah punya rencana sendiri gitu ya. Jadi ini perbedaan yang membuat kita bisa terpecah, justru kita maknai sehingga menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Ada saatnya di mana kita ke gunung, ada saatnya di mana kita ke pantai gitu ya. Kemudian juga bagaimana memahami perbedaan kalau buat saya bahagia, libur seperti ini, tetapi suami bahagia dan libur maknanya beda. Pasti banyak hal-hal lain ya. Dan semakin lama menjalani perkawinan, semakin terlihat banyak perbedaan yang kita temui. Lalu kita apakan? Kita aminkan, bersyukur bahwa wawasan kita diperluas, atau kita menyesal. Aduh, tau gini gue nyesel banget kawin, kan bisa begitu ya. Nah, menyambut kebutuhan kita pada saat ini, saya secara khusus membahas tentang mengatasi konflik ya, Bapak Ibu ya. Udah siap belum nih? Langsung aja kan ya Pak Richard ya? Nggak pakai tanya jawab dulu kan, langsung tanya jawab. Boleh. Enaknya Ibu, maksudnya kalau kita mau langsung sekarang. Ya, biar tuntas gitu ya Pak. Biar tuntas, boleh Bu? Ya, oke ya. Saya cepat saja nih, waktunya sudah hampir oke. Jadi 6 langkah. Langkah pertama adalah akui dulu bahwa ada perbedaan antara saya dengan pasangan. Nggak usah ditutup-tutupi. Biar anak lihat ada perbedaan. Tapi diapakan perbedaan ini? Ketika mereka melihat bagaimana kita saling melengkapi, itu yang membuat mereka bersyukur. Karena ayah dan ibunya ternyata memilih berbeda tetapi sehati. Ya. Pada awal kita tertarik pada pasangan dulu sebelum menikah, mungkin kita melihat suatu pribadi yang akan mengimbangi kita. Terus terang saya melihat suami saya ini, calon suami saya waktu itu, sebagai teman ya, saya melihat dia kreatif banget ya. Ada 4 orang Robi yang saya kenal, dan Robi yang satu ini sangat-sangat kreatif. Dan saya mengatakan kepada dia terus terang, kamu sangat kreatif, boleh nggak saya menjadi teman buat kamu? Oh, dia mengimbangi ya. Dan ternyata ketika ayah ibunya tahu kami berteman, malah mereka merestui cepatan menikah. Saya bilang, apa sih artinya? Kalau cuma berteman kok menikah jauh amat gitu. Tapi lama-lama semakin mengenal dia, semakin saya melihat bahwa kami saling melengkapi, baru kami masuk dalam rencana lebih serius ya. Kalau ketertarikannya bertahan lama, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, bukan lagi menjadi daya tarik, tetapi kita sudah terlambat menikah, diapakan? Ini saya sangat sering temukan ya. Jadi itu sebabnya ketika berpesan di sesi-sesi Bina Pranikah atau pasangan yang bertanya kepada saya tentang hubungan mereka, umumnya saya tanya, betul nggak ini akan bertahan? Sampai berapa lama? Dan mereka cerita, dari situ saya bisa tahu ya. Karena begini ya Bapak Ibu, beberapa kali saya menemukan pasangan, tapi saya terus terang memang yang saya kenal itu prianya, yang wanitanya saya nggak begitu kenal. Yang prianya itu bilang ke saya gini, ibu nggak paham sih kenapa saya mau menikah dengan dia. Kalau ibu paham, pasti ibu mendukung saya. Saya bilang enggak. Saya nggak bisa melihat dengan keterbatasan saya sangat kenal kamu dan saya tahu bahwa kamu tidak cocok dengan perempuan itu. Kenapa kamu mau ngotot? Kenapa kamu mau bertahan menikah dengan dia? Tapi ya udahlah nanti saya jalani. Nah ternyata apa Bapak Ibu, baru 1 minggu, yang satunya 1 minggu, yang satunya 2 minggu bilang ke saya, betul yang ibu bilang, saya menikah dengan kucing dalam karung. Gak usah lama-lama melihat. Ternyata perbedaan di antara kami itu sangat besar. Kenapa? Karena kedua-duanya menjalani hubungan yang rahasia, secret. Nggak sungguh-sungguh terbuka. Sehingga orang lain nggak tahu, tiba-tiba mereka sudah punya rencana menikah. Kalau saya tahu, saya bilang saya nggak akan buru-buru menikah. Kamu belum kenal dia, saya kenal. Coba deh, hati-hati. Ya, jadi memang sangat penting bagaimana kita, kacamata kita orang tua, memiliki pengalaman yang kaya, mengenali manusia. Jangan sembarangan memberikan restu pasangan untuk menikah sebelum kita sungguh-sungguh mengenal kepribadian dari kedua orang ini. Ya. Nah,
Langkah kedua adalah kita harus mengakui bahwa kita selalu ingin menang, apalagi kalau bertengkar dengan pasangan. Dan memang saya tuliskan di sini ini keinginan yang bawaan orok ya. Keinginan untuk menjadi manusia yang berarti. Padahal Tuhan sudah ingatkan melalui Nabi Yesaya, kita ini mau jalan sendiri seperti domba. Tetapi akibatnya adalah kita tersesat, tetapi puji Tuhan kita punya juru selamat. Nah, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan perkawinan kita? Jangan pernah mau menjadi pasangan yang selalu ingin menang. Karena bagaimanapun orang lain itu adalah pasangan kita. Dia akan menyimpan dendam, menyimpan kekesalan kalaupun dendam, ketika kita selalu ingin tampil sebagai orang yang menang. Ini sangat egois ya. Ada beberapa yang menulis kata tadinya mengalahkan ego untuk bisa mempertahankan perkawinan. Sangat-sangat betul ya. Oke, karena rendah hati mendahulukan kepentingan orang lain justru yang harus kita praktekkan di dalam perkawinan ya. Dan kita harus merendahkan diri seorang terhadap yang lain karena apa? Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi orang yang rendah hati ya. Tapi saya tidak bisa mengaku saya rendah hati. Kalau saya mengaku rendah hati berarti saya justru tinggi hati kan, saya mengaku saya rendah. Tapi justru orang lain bisa melihat. Bisa nggak suami merasakan bahwa saya sungguh-sungguh orang yang rendah hati? Ya. Oke, langkah yang ketiga adalah mengalah terhadap pasangan. Karena kita sudah rendah hati, nggak ada sulitnya untuk mengalah. Silahkan. Karena apa? Karena kita juga tahu pesan dari Roma, kita harus memilih untuk berdamai dengan pasangan kita. Dengan semua orang bahkan. Apalagi pasangan. Artinya, apakah kita mau mengakui bahwa kita membutuhkan dia, karena saya nggak mungkin hidup sendiri ya. Kami ini sekarang sudah dalam fase di mana karena pandemi udah lewat lama, udah berlangsung lama, belum selesai. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih dulu akan menuju ke surga, meninggalkan dunia? Saya atau kamu gitu ya? Yang laki atau yang perempuan? Kalau suami saya bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Lah, emangnya aku bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Jadi ini memang ternyata menjadi satu topik percakapan yang saya perhatikan. Sangat khas pada pasangan yang sudah sekian puluh tahun dan sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ya. Kelihatannya romantis ya, kalau kita bisa betul-betul mengalah pasangan, mendahulukan pasangan, dan kita terus memperbaiki diri. Karena pasti ada banyak kesalahan lain yang saya tanpa sengaja atau malah sengaja tetapi melukai dia. Itu yang terus-menerus kita lakukan, mengalah ya. Oke. Langkah yang keempat, kita konfrontasi. Kelihatannya kok aneh ya, konfrontasi tapi damai. Konfrontasi itu membuat dia mengakui ada kesalahan ya. Menyadarkan pihak lain ada kesalahan atau kelalaian yang ia lakukan, tetapi kita jelaskan mengapa itu dianggap kesalahan. Dan caranya menggunakan kata-kata yang lembut ya. Nah, kalau sudah panas hati, biasanya kan kita inginnya langsung nyerocos gitu, apalagi perempuan tuh langsung pengennya bawel banget komentar ya. Tapi saya belajar untuk itu nggak ada gunanya. Lebih baik tunggu waktu yang tepat, sehingga dia bisa menerima masukan saya, dan ternyata saya perhatikan dari sekian puluh tahun perkawinan, kalau saya memilih waktu yang tepat menyampaikan sesuatu, dia akan bisa terima. Dan itu lebih mujarab. Ya, jadi kita harus berlatih ya Bapak Ibu, bertanya menjadi cara yang baik. Kenapa? Kok lagi-lagi itu? Tapi kita nggak usah nadanya marah ya. Nggak usah membela diri kalau kita memang menyumbang kepada kesalahan dia. Ya, kamu nggak ngingetin. Oh iya betul. Oke deh nanti aku ingetin ya. Nah, tapi yang seni bertengkarnya gini ya Bapak Ibu, fokusnya pada satu hal. Jangan merembet ke hal lain. Apalagi yang sudah puluhan tahun terjadi, ngapain diungkit-ungkit ya? Karena kalau kita membahas kesalahannya, jangan menggunakan kita aji mumpung, yaitu semua daftar dosa yang kita ingat-ingat dari pertama sampai pertama menikah, terus kita bawa dan kita sodorkan pada dia. Tuh kan dosa kamu dari dulu nggak pernah ada perbaikan ya. Kamu bayangkan nggak aku capeknya hidup dengan kamu? Ngapain ya?
Nggak usah begitulah, hidup udah susah, bikin susah sendiri dengan mengingat-ingat daftar dosa orang lain. Daftar dosa kita juga nggak kalah panjang kok, ya. Jadi langkah kelima setelah kita membuat konfrontasi adalah mengampuni, tetapi kita juga mohon ampun. Tetapi harus saya akui bahwa mengampuni sulit. Kenapa? Karena belum tentu kita melakukan dengan tulus. Selalu kita punya cadangan kekesalan yang siap kita keluarkan seperti mortir ya. Apalagi kalau kita lihat ini saatnya memungkinkan, saya tumpahkan semua. Padahal Tuhan sudah berpesan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Kelihatannya susah ya, tapi saya mencoba mempraktikkan. Ada lagi kan ayat Alkitab, jangan menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Saya usahakan apa yang membuat saya kesal itu saya sampaikan sebelum kita melewati malam. Ya, itu biasanya juga akan sangat menolong. Ya. Apa artinya mengampuni? Tidak lagi memiliki keinginan untuk membalas dendam, tetapi sungguh-sungguh mengatakan, oke, saya menerima kesalahan ini, dan saya juga mau supaya kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Pertanyaannya, kita sanggup nggak seperti itu? Ya. Nah, ini adalah prinsip yang kita pakai ke-6 ya. Mau kita menggunakan kata-kata kita sebagai sesuatu yang memberkati atau sesuatu yang mengutuk ya. Di sini adalah ada beberapa ayat yang saya sangat suka dari Yakobus yang mengingatkan kita, janganlah kita cepat mendengar tetapi lalu cepat bereaksi juga, ngomong nerocos. Kalau kita nggak suka langsung kita keluarkan. Yang dipesankan oleh Yakobus adalah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, karena nggak ada gunanya marah itu, karena memang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah ya. Dan pakailah lidah kita untuk memuji Tuhan, jangan sampai mengutuk ya. Ini ucapan yang mungkin lebih sering diucapkan oleh orang-orang di karismatik, tetapi saya mengamini betul, karena jangan sampai karena kata-kata dari mulut kita yang keluar, lalu pasangan kita sakit hati, anak-anak kita punya kepahitan, dan itu yang kita sangat-sangat tidak inginkan. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyukai buat kita, lebih baik kita pikirkan, kenapa ini bisa timbul ya? Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini muncul? Apa yang bisa saya lakukan sebagai cara untuk membuat lebih baik? Ya, itu akan lebih mujarab kalau seperti itu. Oke, jadi saya masih punya waktu berapa lama ya Pak ya? Ini saya ada cerita, tapi takutnya kebanyakan. Oh masih cepat ya? Oke. Masih sekarang saya masih cepat. bisa. Ya, saya cepat aja ya. Belajar ada 2 kisah, saya coba sampaikan dengan cepat. Belajar dari Chip dan Cindy. Chip dan Cindy sudah 5 tahun terpisah. Mereka rencana cerai pada akhir tahun 2007, dan Chip sudah punya kekasih baru. Tetapi pada tahun itu juga Chip dinyatakan menderita gagal ginjal. Sebagai wanita yang mencintai dan masih berstatus sebagai istri, walaupun sudah pisah, Cindy tidak tega. Bagaimanapun dia masih suamiku. Ya. Lalu dia membuat keputusan yang besar, yaitu menyumbangkan 1 ginjal untuk Chip. Kemudian mereka dioperasi, dan setelah itu tetap rencana perceraian diproses. Tetapi ketika sudah pulih dari operasi, ternyata ada pemikiran lain ya pada Chip terutama. Kenapa saya harus mencari perempuan lain? Kan ini sudah ada istri yang memang mau berkorban. Apalagi yang saya tuntut dari dia. Jadi itu sebabnya Chip melihat ini Cindy bukan main-main, ini Cindy betul-betul pasangan yang setia gitu ya. Akhirnya Chip meninggalkan kekasihnya dan kembali kepada Cindy. Ya, oke, itu yang pertama, ini yang kedua. Seorang istri yang sangat pencemburu selalu mencurigai suaminya selingkuh. Suatu hari ketika suaminya pulang kerja, sang istri menciumi seluruh tubuh suaminya bukan karena sayang, tapi karena mencari bau parfum wanita lain. Ia tidak menemukan bau parfum, namun menemukan sehelai rambut panjang. Mereka bertengkar hebat. Sang istri akhirnya menelepon pendeta untuk mendamaikan mereka berdua. Pendeta berhasil mendamaikan, lalu pulang dengan perasaan lega.
Namun keesokan harinya mereka bertengkar lagi gara-gara istrinya menemukan sehelai rambut pendek, bukan panjang ya. Istrinya menuduh suaminya selingkuh dengan wanita berambut pendek. Hari berikutnya sang istri penasaran karena tidak mencium bau parfum wanita lain ataupun menemukan rambut baik panjang ataupun pendek. Tak berapa lama kemudian sang istri kembali mengamuk sambil berguling-guling di lantai. Pendeta yang kembali dipanggil tiba dengan tergopoh-gopoh sambil bertanya, "Ibu, ada apa lagi? Kan nggak ada bau parfum dan nggak ada rambut wanita." "Iya, pastor," kata sang istri, menangisnya makin keras. "Justru itu. Berarti suami saya selingkuh dengan wanita botak." Di sini ya, suatu prinsip atau pemikiran yang salah itu akan terus mewarnai cara berpikir kita. Ya, di sini ada pesan Bapak Ibu, bagaimana kita memperkokoh ikatan cinta kasih kita di dalam keluarga, ya, dan terutama saling menghormati, saling mengagumi, walaupun sudah tambah uban, tambah peot, ya, tambah keriput, tambah bongkok, tetapi masing-masing saling bertumbuh. Di dalam Kristus, iman kita saling bertumbuh dan kita terus melatih diri untuk memiliki pola komunikasi yang efektif. Ya, karena pasangan yang kita sudah miliki saat ini adalah pasangan yang Tuhan sudah tetapkan, pasangan kita. Dan kalau memang kita memiliki pasangan yang hubungannya sehat, kita ternyata akan menjalani kehidupan ini lebih bahagia dan stresnya lebih sedikit dibandingkan kalau dengan pasangan kita hubungannya nggak sehat, ya. Oke, terakhir Bapak Ibu, apa yang kita terapkan yaitu kasih tidak bersyarat, karena kita sudah memilih untuk mengasihi dia, pertahankan. Kemudian kita berani menunjukkan diri apa adanya. Kalaupun kita menceritakan rahasia bukan untuk ditelanjangi, dipermalukan, tetapi justru untuk mengatakan inilah saya, karena saya tahu bahwa kamu akan menerima saya apa adanya, ya. Jadi kepedulian dan cinta kasih yang harus dipelihara dan selalu ada tempat untuk mengampuni dan memberikan kesempatan. Dan tempatkan keluarga itu selalu di atas kepentingan pihak lain di luar keluarga. Dengan demikian kita akan selalu memiliki cinta kasih di dalam keluarga kita. Demikian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Julia. Waduh, atas seluruh jurus-jurus yang telah Ibu berikan. Di mana jadi kita tahu bahwa konflik dalam hal ini mungkin seharusnya menjadi perjuangan bersama antara suami dan istri dan bukan merupakan pertempuran seharusnya di antara mereka. Kalau saya lihat Bu Julia di sini ini udah ada sudah stop ya, sudah stop share. Oke, ya. Sudah, silakan Bu. Pak, ada pertanyaan ya? Ya, sudah ada. Kalau saya lihat di chat sudah ada beberapa, Bu. Mungkin saya bacakan yang boleh. Pertama dulu ya, Bu ya. Ini dari Pak Rudi. Dia bertanya, dari yang pernah saya baca berdasarkan survei, saat ditanya apa yang paling penting dalam kehidupan pernikahan, sebagian besar pasangan di bawah 40 tahun menjawab cinta kasih. Sedangkan bagi usia yang di atas 50 tahun yang tetap mengikat perkawinan mereka, itu jadinya komitmen, Bu, bukan cinta lagi. Nah, jadi apakah ini sehat dalam suatu perkawinan? Karena kesannya hubungannya ini sebenarnya sudah hambar. Cuma ada ya komitmen sajalah, komitmen perkawinan tersebut. Nah, mungkin Ibu Julia bisa memberi pendapat, Bu. Ya, ada pendapat juga begini, Pak. Yang namanya cinta itu sebetulnya sudah ada unsur komitmen di dalamnya. Tetapi orang lebih banyak memahami cinta itu dalam pengertian nafsu birahi, padahal bukan ya. Jadi kalau ada banyak teori sih, saya cuma mau mengatakan bahwa yang paling tepat adalah cinta kasih tidak bersyarat. Itu yang buat saya adalah cermin bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita ya. Jadi kalau saya kesal pun, tetapi saya ingat bahwa saya harus menerima semua anggota keluarga apa adanya, maka ya udah daripada kesal sendirian, lebih baik kita bahas bagaimana bisa memperbaikinya. Ya. Cukup menjawab nggak, Pak Rudi?
Kalau Pak Rudi masih monitor, kira-kira ada pertanyaan lanjutan, Pak? Kalau tidak ada, mungkin kita ke yang berikutnya dulu ya, Bu Julia ya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fei. Bu Julia mau bertanya, ketika suami istri sudah naik pangkat menjadi papa dan mama, kadang perhatian dan fokus jadi banyak ke anak saja. Itu sadar tidak sadar itu yang terjadi. Jadi bagaimana mempersiapkan jangan sampai lama-kelamaan kita hanya menjadi parents yang baik, tapi sudah tidak menjadi pasangan yang baik lagi. Nah, ini sering terjadi pada pasangan di bawah 10 tahun usia perkawinan ya. Jadi memang mengatasinya adalah ketika yang tadi saya katakan punya waktu bersama-sama sebagai suami dan istri ya. Jadi walaupun sibuk dengan anak, tetapi kami punya komitmen seminggu sekali keluar bersama. Mungkin cuma 2-3 jam. Mula-mula anak saya selalu nangis pengen ikut, anak yang perempuan itu manja banget ya. Tetapi ketika sudah diberikan penjelasan bahwa bukankah mami papi perlu untuk bersama-sama. Nah, dia bisa ngerti dari umur 6 tahun dia sudah bisa mengerti bahwa ayah ibunya perlu waktu bersama-sama. Dan dia mengisi kehilangan di dalam rumah, tapi karena kami banyak, rumah kami selalu banyak orang, maka dia nggak akan merasa kesepian, tapi dia tetap berpesan. Pokoknya harus pulang sebelum aku tidur. Jadi dia tidur jam 10, jadi sebelum jam 10 sudah harus pulang. Nah, itu komitmen kami. Jam 7 keluar, tetap sebelum jam 10 kami sudah harus tiba di rumah. Ya, jadi komitmen seperti itulah yang membuat kita betul-betul tetap sehati. Karena kalau tidak, saya bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita sangat sibuk dengan anak-anak, buat saya karena perempuan itu memang perhatiannya ke anak ya. Saya selalu katakan kepada suami, kenapa kamu cemburu pada anak-anak? Anak-anak kan nggak punya siapa-siapa. Kalau saya nggak ngurusin, emang kamu mau ngurusin? Kan nggak juga. Nah, dia juga akhirnya dia bisa paham juga bahwa buat anak-anak itu bukan hanya quality time, tapi quantity time itu sangat perlu buat anak. Tetapi kalau dengan pasangan, karena sudah dewasa, maka sifatnya bukan quantity time, tapi quality time. Itu yang membedakan ya. Semoga menjawab ya. Tadi siapa yang bertanya? Ibu siapa? Fei. Iya. Iya. Oke. Mungkin kita ke yang berikutnya dulu. Ini dari Pak Johan. Jadi dia bilang, pasangan saya menganggap bahwa saya tidak pernah mengerti dia. Jadi karena tidak mengerti, maka artinya tidak sayang. Nah, bagaimana saya bisa mengerti apa yang dia inginkan kalau dia tidak sampaikan atau diucapkan gitu? Dia berharap saya peka dan bisa tahu. Saya harus bisa membaca pikirannya. Bagaimana menyadarkan bahwa saya sebetulnya bukan seorang mind reader. Jadi sejak awal perkawinan, sepertinya sesuai anjuran rekan psikolog, saya ajak pacar saya ikut tes Myers-Briggs untuk mengetahui kepribadian, tapi ditolak. Nah, jadi ada pertanyaan juga, apakah tes seperti ini bisa membantu untuk yang hendak menikah? Karena kebetulan sepertinya anak Pak Johan ini akan menikah tahun depan, jadi beliau hendak tahu begitu. Silakan Bu Julia. Tes psikologi itu bisa seperti pedang bermata dua, bisa menolong tapi bisa juga menghancurkan. Kenapa? Menolong karena kalau hasilnya tepat, tapi yang lebih banyak saya temukan hasilnya nggak tepat. Jadi jangan kita menaruh harapan pada sesuatu yang nggak pasti ya. Tetapi sungguh-sungguh mengenal pasangan kita dengan meluangkan waktu bersama-sama itu menjadi sesuatu yang sangat menolong ya. Salah satu trik, salah satu tips petunjuk praktis yang saya berikan kepada pasangan adalah sering-seringlah berantem. Karena yang saya temukan justru pasangan itu saling cocok-cocokan. Cocokologi kalau sekarang namanya ya. Kamu mau makan apa sayang? Sate kambing. Aku juga suka, padahal dia nggak suka. Dia pura-pura suka, hanya supaya mau bareng-bareng makan ya. Jadi nggak ada yang diberantemin. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dari awal mencari perbedaannya di mana, perbedaan yang paling besar itu apa, dan perbedaan itu ternyata bisa dijembatani, itu artinya kita siap untuk menyambung dalam perkawinan. Tapi kalau perbedaan yang ada malah ditutup-tutupi, kita harus curiga. Jangan-jangan orang ini cuma ada maunya sesaat saja ya.
Nah, kembali ke pertanyaan Pak Johan, bagaimana mau jadi mind reader atau enggak? Saya itu saya banget, Pak. Walaupun saya katakan saya sudah kenal suami 2 tahun, lalu pacaran, kenal 74, pacaran 76, lalu menikah 80. Saya berharap dia sudah paham siapa saya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang saya nggak suka, saya diam, mulut saya kunci. Saya bisa loh 2 minggu nggak ngomong, beneran. Bisa bayangkan nggak sih punya istri 2 minggu nggak ngomong-ngomong sama dia. Tapi terus saya tinggal bersama dengan tante yang saya anggap ya, tadi kakak sepupu saya kan punya ibu, itu adalah tante saya, AI saya, kakak paling tua dari ibu. Dan dia mengatakan nggak baik kalau begitu. Dia tinggal bersama kami dan dia sangat jeli melihat ya. Dia bilang nggak baik begitu. Kalau ada perbedaan, kamu harus bahas bersama. Saya nggak mendapatkan bekal bahwa itu harus saya bahas bersama, nggak ngerti. Karena nggak ada yang namanya psikologi perkawinan, itu nggak ada. Ini juga saya belajar sendiri ya. Psikologi suami istri itu nggak ada. Psikologi pria wanita nggak ada. Sekarang baru mulai ada. Tapi zaman waktu saya kuliah itu nggak ada. Tetapi dengan pemikiran kamu harus tahu sendiri. Padahal pasangan kita nggak tahu. Akhirnya dia menyerah. Dia bilang gini, saya pendeta loh. Saya bukan ahli nujum. Coba deh kalau kamu nggak ngomong, saya harus menerima wahyu dari Tuhan. Saya pergi ya, saya tinggalkan kamu. 40 hari saya bertapa untuk menerima wahyu dari Tuhan. Kamu siap nggak? Nah, saya ditantang begitu kan, ya udahlah. Jadi nggak ada gunanya kita diam-diaman, karena selalu istilahnya komunikasi adalah sesuatu yang paling baik untuk kita kerjakan. Ya, saya mendapatkan, nanti saya share ke Ibu Magda ya lewat WhatsApp ya. Saya mendapatkan satu artikel yang bagus sekali dari seorang pasangan, dari sepasang suami istri yang mendapatkan vonis bahwa anaknya itu ternyata mengalami kelainan di dalam kandungan dan akan lahir sebagai anak cacat mental, Down syndrome tepatnya ya. Dan dokter mengatakan lebih baik digugurkan. Nah, yang istimewa adalah kedua suami istri sama-sama tuli, sama-sama deaf people ya. Tapi mereka memiliki komitmen untuk merawat perkawinan, dan yang pria maupun yang wanita ini tumbuh memang dalam Kristus ya. Dan yang prianya yang menuliskan, saya sampai bertanya kepada Tuhan, oke Tuhan, kalau memang seorang ibu tuli sulit melatih anak, mendidik anak, mengasuh anak Down syndrome, saya setuju dengan instruksi dokter untuk menggugurkan anak ini. Saya setuju Tuhan. Tetapi pada saat dia belum ketemu dokter, dia mendapatkan 2 ayat Alkitab yang dua kali ayat Alkitab yang isinya sama, meneguhkan dia bahwa percaya Tuhan akan mengatur. Nah, ini artikelnya baru terbit bulan September kemarin. Saya belum selesai baca, baru baca awalnya saja. Saya kebetulan kenal yang suaminya ini. Kalau istrinya saya nggak kenal. Yang suaminya ini saya kenal sebagai anak yang sangat tangguh, walaupun dia tuli, tapi dia belajar untuk bicara dengan jelas dan dia punya tekad yang kuat untuk berhasil. Dan dari orang Jakarta sekarang malah menjadi orang Australia, tinggalnya di Australia. Jadi di mana kita punya keinginan kuat untuk mempertahankan yang terbaik, di situ Tuhan akan memberkati usaha kita. Memang betul usaha keras, iya, nggak akan berjalan dengan mudah, pasti. Tetapi kalau perlu bantuan tangan ketiga, kenapa tidak? Ya. Dan untuk kita yang mungkin seperti saya dulu mengharapkan pasangan bisa membaca pikiran saya, kasihanilah dia. Ya, pria itu nggak seperti itu. Pria nggak mahir membaca isyarat-isyarat. Yang lebih mahir adalah perempuan, walaupun nanti salah isyaratnya ya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh belajar memahami karakter suami kita. Jangan seperti apa yang kita mau, tetapi seperti apa adanya dia. Itu yang harus kita bisa terima. Kita tidak bisa mengubah dia, sudah terlalu sudah tua, udah jenggotan kali ya, udah malah botak mungkin, nggak bisa kita ubah dia. Tetapi yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Mau menerima kenyataan nggak? Atau mau tetap mempertahankan bahwa saya selalu paling baik? Nggak ada gunanya kalau kita menganggap diri selalu lebih baik dan orang yang harus lebih mengerti kita. Ya, mungkin begitu dulu ya Pak. Ya. Terima kasih Bu Julia.
Semoga itu memberikan respons atau info kepada pertanyaan Pak Johan. Yang berikutnya mungkin saya bacakan. Kalau tadi ada komen sebentar dari Pak Rudi. Beliau bilang bahwa istrinya seorang yang dominan, ambisius, suka mengatur, serta emosional, serta mood cepat berubah. Apakah ini yang disebut alpha female? Ya, apapun juga namanya, yang penting adalah mendominasi itu nggak ada gunanya ya. Kehidupan perkawinan itu bisa hancur hanya karena ada satu yang mendominasi. Jadi kita butuh dua, butuh kerendahan hati berdua untuk sungguh-sungguh merawat perkawinan ini yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan main-main loh itu ya. Ada banyak orang menyerah lebih dulu, tetapi bukan berarti lalu kehidupan menikah berikutnya akan menjadi lebih baik. Enggak juga. Ya, jadi pertahankan, pertanggungjawabkan pilihan kita dengan baik. Pasti Tuhan memberkati. Saya yakin, saya sangat yakin akan hal itu. Terima kasih Bu Julia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Mukti. Beliau nanya, Bu Julia boleh tanya, masalah dalam keluarga itu diciptakan Tuhan untuk mendewasakan iman dan memperkuat ikatan keluarga. Bagaimana pendapat Ibu? Kemudian beliau juga mengutip Matius 11 ayat 29 sepertinya. Memang kita mungkin teringat kisah Ayub ya, di mana Tuhan izinkan Ayub untuk dicoba. Tapi sebetulnya ada ayat-ayat lain di Perjanjian Baru yang mengatakan tidak dicoba ya, tetapi masalah datang sendiri, nggak usah kita bilang Tuhan cobalah saya gitu, nggak usah begitu pun. Selalu masalah itu ada. Kenapa? Karena kita hidup di dunia dengan penuh keterbatasan kita, padahal dunia itu menimbulkan banyak masalah. Ya, saya nggak mau cari-cari masalah pun selalu muncul kok, nggak usah repot ya. Tetapi bagaimana kita bertumbuh dari masalah itu lebih penting daripada kita selalu bilang, aduh Tuhan saya kok nggak lulus-lulus ya, kok masalah terus-menerus. Nggak usah berpikir seperti itu. Tetapi bahwa dari setiap masalah kita bertumbuh, semakin bergantung kepada Tuhan, itu yang akan kita inginkan. Kalau sudah nggak ada masalah, berarti kita sudah siap menuju ke surga. Mau dapat tiket yang cepat atau gimana ya, itu pilihan kita juga. Oke, jadi semoga ini menjawab ya Pak. Jadi masalah nggak usah dicari pun selalu ada kok. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu yang buat saya menjadi lebih penting, karena menunjukkan bagaimana kita mau bertumbuh atau tidak. Tuhan tidak pernah mencobai. Ada misalnya gini ya, Tuhan tidak mencobai lebih dari kekuatan kita. Bukan masalah lebih atau enggak, bagaimana kita tahu kita akan kuat. Tetapi ketika kita ada masalah, selalu yang saya ingat adalah Tuhan lebih besar dari masalah saya. Ya udah Tuhan, saya mau membuka hati saya, tunjukkan apa yang saya harus lakukan. Bagaimana kita tahu petunjuk Tuhan? Kadang-kadang saya dapat lewat mimpi. Aneh ya, kadang-kadang saya dapat lewat mimpi. Kadang-kadang lewat percakapan dengan orang lain, tiba-tiba seperti, oh iya ya, kok saya nggak kepikiran seperti itu. Dan saya mencoba dengan setiap orang yang saya lakukan percakapan itu adalah percakapan yang membawa berkat. Jangan menunjukkan kehebatan saya sangat-sangat hati-hati, tetapi sesuatu yang menunjukkan bagaimana saya bisa membekali dia menjalani kehidupan yang lebih baik ya. Nah, kalau kita sudah berprinsip seperti itu, saya pasti yakin Bapak Ibu ada banyak kesempatan kita berbagi berkat buat yang lain ya. Untuk generasi yang lebih muda, mereka justru sangat ingin untuk mendapatkan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan perkawinan. Dan kalau di GKI Puri Indah ya namanya ya. Kalau sudah banyak pengalaman seperti ini, kalau dikumpulkan Bapak Ibu, tulis. Aduh, itu saya yakin menjadi berkat ya. Ada beberapa jemaat yang memang rajin sekali menuliskan pengalaman, dan akhirnya dibagi bukan hanya untuk anggota jemaat itu, tetapi untuk anggota jemaat yang lain pun dibagi menjadi berkat ya. Saya pernah membaca buku serupa, satu buku secara khusus ketika membaca tentang bagaimana perjuangan dari satu yayasan yang menolong ketika yayasan ini ada di Hong Kong, ketika mereka menolong anak-anak perempuan di negara China yang kan kalau punya anak perempuan rasanya celaka ya, banyak yang mau dibunuh kan. Nah, yayasan ini menolong untuk mengambil anak-anak itu, menyelundupkan
ke Hong Kong lalu dipelihara, diambil, diadopsi oleh keluarga lain. Dan karena waktu itu kan ada one child policy kan di China ya. Tetapi sekarang katanya sudah boleh punya anak 3, bukan cuma 1. Jadi kita lihat di sini di mana kita sungguh-sungguh ingin hidup kita menjadi berkat, bukan karena dapat berkat ya. Ketika hidup kita mau jadi berkat, maka kesempatan itu nggak akan ada habis-habisnya, akan terus-menerus. Dan di situ kita akan melihat bagaimana melalui keberadaan kita pun ternyata Tuhan memakai kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, coba deh ya, ini tantangan nih buat GKI Puri nih, Komisi Dewasa. Kumpulkan kesaksian-kesaksian yang sudah banyak ini. Kan waktu 2 minggu lalu juga saya dengar kesaksian yang saat Ibu Cordelia Gunawan waktu membawakan talk show-nya kan juga saya dengarkan ada kesaksian juga kan. Ya kalau kita kumpulkan gitu, nggak usah panjang-panjang, jangan bikin kesaksian 30 halaman, nggak ada yang mau baca. Cukup 1-2 halaman itu sudah sangat memberkati ya. Ringkas tetapi padat. Intinya bagaimana kita menyaksikan berkat Tuhan karena kita sungguh-sungguh belajar untuk menjadi lebih taat, lebih patuh kepada Tuhan ya. Oke, kok jadi banyak banget ini Pak yang mau nanya Pak? Ini ada ya Bu, ini ada pertanyaan tambahan sih dari Pak Mukti. Jadi beliau menanya, jadi betul dong ya Bu, masalah keluarga itu kira-kira ada karena atas izin Tuhan. Karena menurut saya masalah keluarga itu tidak datang sendiri, tapi diciptakan oleh keluarga itu sendiri. Jadi reaksi terhadap masalah itulah masalahnya. Bagaimana kira-kira pendapat Ibu Julia? Iya, saya selalu melihat bahwa semuanya Tuhan izinkan ya. Pandemi ini pun Tuhan izinkan kok. Bahwa saya belum berhasil divaksin, Tuhan izinkan. Tetapi bagaimana kita belajar dari situ ya Pak ya. Jadi betul sekali kalau Bapak sudah punya prinsip seperti itu ya. Lanjutkan ya Pak. Ya, ya itu sih. Jadi memang saya rasa itu semoga itu. Oh, satu lagi yang itu sih yang Pak Mukti bilang lanjutannya Bu. Bahwa kalau menurut saya masalah keluarga tidak datang sendiri, tapi diciptakan oleh keluarga itu sendiri. Jadinya reaksi terhadap masalah itulah masalahnya. Bagaimana tuh pendapat Ibu? Kalau diciptakan sih enggak ya, enggak secara sengaja, tapi kan sudah dengan sendirinya ada masalah gitu aja deh. Masalah diciptakan nanti kan bisa aja. Udah lama nih keluarga kita nggak punya masalah, yuk kita ciptakan nanti begitu lagi kan enggak ya. Masalah selalu ada kok, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Itu pasti ada ya Bu ya. Pasti ada, pasti ada. Ya. Kita bikin gini, kita pikir ya, waktu saya belum menikah, saya pikir, aduh masalah saya selesai nih kalau saya menikah. Ternyata enggak, malah punya anak. Punya anak, aduh selesai deh kalau punya anak. Ada adiknya keluar. Anak saya dengan yang adiknya beda 5 tahun. Dengan adiknya lagi 7,5 tahun. Jadi rasanya enggak berhenti-berhenti. Oke deh, nanti kalau sudah selesai kali ya, sudah lulus S1, udah rata-rata lulus S2, tetap aja ada masalah. Mencari pasangan juga, setelah punya cucu pun, tetap aja kita harus kasih masukan. Jadi suami saya bilang, kapan kita berhenti ya punya masalah? Nggak bakalan, saya bilang, lah kamu masih hidup di dunia, masalah kan ada, tapi bagaimana kita menjalankan perintah Tuhan menghadapi semua masalah ini. Jangan sampai hati kita gentar, iman kita luntur, itu aja deh. Ya, jadi ya kita mungkin bisa bilang bahwa badai dalam pernikahan itu datangnya nggak cuma sekali ya Bu ya. Datangnya terus menerus begitu. Ada satu berhenti, datang lagi, gitu ya, datang lagi jadinya. Ya itu jadi memang mungkin balik lagi ke cerita itu ya mengenai kalau badai datang itu sebetulnya yang perlu kita lihat itu Tuhan Bu. Nah tapi kadang-kadang kita itu tentu melihat Tuhannya belakangan. Begitu badai datang kita panik sendiri dulu biasanya. Iya. Tetapi tentu sebetulnya kan yang perlu dilihat itu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah sebetulnya yang berkuasa malah untuk menenangkan badai. Begitu. Nah, cuma itulah. Kadang kita nggak lihat situnya. Iya. Kadang-kadang gini ya, secara teori kita tahu. Ya. Tetapi prakteknya, nah itu yang saya tantang nih Bapak Ibu. Kalau saya baca dari surveinya sih secara teori ini udah bagus banget, tapi prakteknya gimana? Betul nggak kita praktek sebagai pasangan yang sehati? Betul nggak kita praktek sebagai pasangan di mana melalui keluarga kita berkat Tuhan terus ada? Bisa nggak kita menyaksikan indahnya berjalan bersama Tuhan? Itu tantangan kita ya. Sehingga orang lain bisa melihat, iya ya benar ya.
ternyata memiliki Tuhan di dalam keluarga itu bukan suatu kesia-siaan. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin karena waktu juga, ini saya rasa kita mungkin sudah harus ini, mungkin ada satu yang terakhir ini ada dari Pak Mukti, mungkin ini terakhir ya. Ini pendapat saya, menurut beliau masalah itu bukan masalah bila tidak dipermasalahkan. Cara suami atau istri bereaksi terhadap masalah, itulah masalahnya. Maka saya berpendapat masalah itu kita sendiri yang menciptakan. Iya, iya. Ya bisa juga begitu sih ya. Iya. Jadinya. Oke, mungkin karena waktu juga seperti yang saya bilang, sekarang sudah pukul 8.43 di tempat saya. Saya rasa mungkin kita sampai sini dulu. Cuman saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Julia atas segala diskusinya, atas segala saran-sarannya, dan juga sharingnya, Bu. Really appreciate it. Dan mungkin teman-teman semua juga bisa memberikan emoji sebagai tanda apresiasi untuk Ibu Julia. Terima kasih banyak, Ibu Julia. Oke, sekali lagi terima kasih, dan mungkin saya kembalikan kepada Ibu Ing sebagai MC. Terima kasih, Ibu Ing. Terima kasih Bu Julia untuk pencerahannya bagi kami semua. Dan kita akan lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Because He Lives. Pak Santoso, silakan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu
Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi dengan lagu tadi kita diingatkan juga ada Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Jadi kita tidak usah takut karena kita sudah ditebus olehnya menjadi anaknya. Kiranya lagu ini juga menjadi penguatan untuk di hari-hari kita mendatang menghadapi masalah yang memang selalu ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Acara dan selanjutnya adalah pengumuman oleh Ibu Magda. Waktu dan tempat kami serahkan ke Ibu Magda. Ya, terima kasih Ibu Ing. Terima kasih semua. Selamat malam. Dengar ya suara saya? Dengar. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita sudah hampir selesai dan sudah di penghujung acara hari ini. Dengan berat hati kita harus mengakhiri acara malam hari ini karena waktu juga yang akan memisahkan kita. Acara yang sangat menarik dan sangat menginspirasi ya. Puji syukur juga kepada Tuhan atas perkenannya, maka acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini perkenankan kami atas nama Komisi Dewasa GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu psikolog kita, Ibu Julia Sulaiman, yang telah berkenan menjadi narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Ibu Julia yang saya kagumi dan saya cintai, saya salut dengan pengabdian beliau kepada ilmu dan pendidikan yang luar biasa, yang dengan setia membimbing mahasiswa sejak saya kenal beliau dari tahun 1981 ya, jadi sudah 40 tahun. Hingga sekarang saya sangat kagum sama beliau. Terima kasih atas sharingnya yang menginspirasi kita dan akan juga memberkati kita semua. Kami mendoakan Ibu Julia dan keluarga selalu diberi kesehatan ya, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Julia, Pak Robi Chandra, anak cucu dan semua serta juga pelayanan Ibu Bapak sekeluarga. Yang kedua, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jemaat, simpatisan GKI Puri maupun non-Puri Indah yang di luar GKI Puri Indah yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu. Kami sangat bersuka cita Bapak Ibu telah berkenan bergabung bersama kami di dalam acara malam hari ini. Malam hari ini khusus masih dalam rangkaian Bulan Keluarga GKI Puri Indah. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk tetap hadir ya dalam acara-acara Komisi Dewasa setiap Sabtu terakhir tiap bulan ya di bulan-bulan mendatang. Jangan lupa untuk hadir. Terima kasih kepada Panitia Bulan Keluarga 2021 yang telah memberikan dukungan dalam acara malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Sutri David Sutandi dan Pak Sutri Herlina ya. Ya, suaminya lupa saya belum nanya. Siapa Bu Ing? Suami Bu Herlina ya? Charles. Pak Charles. Oh iya Charles. Tadi sudah ditulis. Pak Charles, terima kasih ya telah berkenan sharing dan membagikan berkat buat semua. Terima kasih juga kepada MC Ibu Inggriani dan moderator kita malam ini yang luar biasa ya, Pak Richard Wiradharma, Bapak Penatua kita, atas pelayanan yang membuat suasana malam hari ini menjadi lebih hidup dengan diskusi-diskusi yang interaktif dan menarik. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan Ibu Ing ya, serta pelayanan Bapak dan Ibu sekeluarga. Tak lupa terima kasih kepada PIC, Bu Wulan, Ibu Heni, dan teman-teman lain, juga Ibu Hera, Bu Yanti yang telah membantu dalam publikasi, serta tim multimedia kita Pak Santoso dan Bu Tiolina. Tak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rekan terkasih, pengurus Komisi Dewasa GKI Puri Indah. Saya tak sebut namanya satu-satu ya, nanti habis waktu. Atas kerja cantiknya untuk menyumbangkan waktu dan tenaga pikiran demi suksesnya acara hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Oh ya, kami akan mengupload
ke acara YouTube ya, acara malam hari ini akan diupload. Jadi Bapak Ibu yang masih ingin mendengar ulang atau rekan-rekan lain yang tidak atau belum sempat mengikuti acara malam hari ini akan dapat mengikutinya melalui YouTube GKI Puri Indah. Jangan lupa and subscribe ya. Nah, terakhir kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam acara talk show bulan depan, yaitu pada bulan November dengan tema sebentar. Saya mau share screen dulu dengan tema Not a Fan ya, dan itu juga dilaksanakan hari Sabtu tanggal 27 November 21 jam 13 hingga 15. Jadi ini kita adakan siang hari ya Bapak Ibu. Pelayan firman Penatua Agus Gunawan. Ini menarik sekali karena beliau banyak nanti kasih games yang membuat suasana menjadi lebih hidup, lebih meriah. Betul Bu Ing. MC-nya juga MC adalah artis tapi guru ya. Saudari Ivan Kabul dari GKI Puri Indah. Demikian Bapak Ibu sekalian pengumuman hari ini. Oke. Jadi kita akan melanjutkan acara malam hari ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Ibu Ing ya, balik ke MC. Ya. Oke. Terima kasih Bu Mahda untuk pengumumannya. Terima kasih Bu Ing. Ya. Untuk acara selanjutnya adalah penayangan video yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Silakan Pak Santoso. And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Oh, celebration all night long. Oh, may all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. We sing happy birthday to you. Yaitu pengumuman pemenang atau penanya oleh Ibu Fei. Silakan Bu Fei. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang masih bertahan ya sampai jam segini. Kita mau bagi-bagi hadiah ya. Jadi tadi kan udah dijanjiin di awal, kita ada kenang-kenangan dari Komisi Dewasa untuk para peserta gitu ya. Yang pertama, jadi kita akan membagikan ini pertama adalah ke penanya. Jadi yang tadi bertanya yaitu ada Bapak Rudi, Bapak Johan, dan Pak Mukti. Untuk Pak Rudi dan Pak Johan kalau boleh chat kita di kolom chat untuk kasih tahu nomornya ya, karena kalau nggak salah mungkin bukan dari Jemaat GKI Puri, boleh diinfo nomornya supaya kita bisa kontak gitu. Tepuk tangan dong ya. Nah, 3 berikutnya itu adalah Pak Sutri, karena kita temanya Badai Menggelora suami istri, tapi di sini kita menemukan 3 Pak Sutri yang nempel dari awal sampai akhir barengan on camera. Itu adalah tentu saja seperti biasa ya, Ibu Ade dan Pak Luartono
Yeay. Lalu ada Pak Cherry dan Ibu Christine. Yeay. Selamat. Dan masih ada satu lagi nih, Pak Sutri berikutnya, Om Ronald dan Tante Nani. Wah. Selamat. Semoga nanti ini ya acara-acara berikutnya semakin banyak yang on camera terus berduaan, irit pulsa, irit internet ya barengan. Ya, nanti kita akan hubungin pribadi untuk diberikan, dan terutama untuk Pak Rudi dan Pak Johan ya, kalau masih monitor di sini boleh share ke kita nomornya. Sudah dari aku. Ya, terima kasih Bu Fei. Oke, kalau gitu acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Cipto Matalu. Silakan Pak Cipto untuk menutup acara ini doanya. Baik. Sekali lagi makasih Bu Yulia. Jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu dan berkat untuk kami ya Bu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar bahwa badai akan terus ada, menerjang, dan mungkin memporak-porandakan perahu yang kami naiki. Tapi kami syukur Engkau boleh menghadirkan Ibu Yulia untuk mengokohkan iman kami, sehingga kami bisa memiliki keberanian kembali untuk melihat Tuhan di dalam perjalanan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan yang terus melengkapi kami dalam kehidupan kami sebagai suami istri, dalam kehidupan kami sebagai orang tua, agar kami tetap bisa komunikatif, agar kami bisa tetap saling memberi teladan, saling menghormati dan menghargai, sehingga kami menjadi berkat buat anak-anak kami dan juga untuk keluarga yang lain. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulia. Tuhan Kau berkati Ibu Yulia sebagai tenaga pendidik, sebagai istri pendeta, sebagai ibu jemaat, sebagai mama, sebagai oma. Tuhan berkati. Tanpa kecuali juga Engkau berkati Pak Robi di dalam kesehariannya sebagai hamba-Mu yang melayani jemaat dan juga menjadi berkat di dalam beberapa kesempatan untuk menjadi pembicara di berbagai gereja. Kami juga berdoa saat ini untuk Arvin, untuk Erlita, dan juga Jedi. Kau berkati Bapa kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, aktivitas mereka, dan juga 2 cucu daripada Ibu Julia, Engkau juga boleh berkati. Bapa, terima kasih, kami akan akhiri pertemuan ini, dan kami juga memohon berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, acara telah selesai. Terima kasih juga untuk yang membantu semua sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Sampai jumpa di bulan November nanti. Tapi itu siang ya, ingat bukan malam. Jam 1 sampai jam 3. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu Yulia. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Salam Bapak Robi ya. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yulia. Bye. Terima kasih semua. Hadirin Bapak Ibu. Kehadirannya makasih. Bye-bye. Selamat.